Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Kamus Kita. Yuk. Kamus kita, tercinta. Ya, kali ini kita bersama dua narasumber yang pastinya cantik-cantik dong. Jelas dong, Mas. Ilmunya tuh tinggi gitu ya. Ilmunya tinggi dari kita. Dari kita. Ya. Mari kita perkenalan dulu nih. Yang pertama, Yana. Halo. biasa dipanggilnya Ana. Ana. Oke, yang kedua narasumber kita yang paling pintar. Ana pastinya. Lausoca. Kali ini di podcast ini kita akan membahas dengan tema Joyful Student, Joyful Learning, and Joyful Teacher. Oke, tanpa basa-basi kita mulai Nah, aja. kita mulai nih. Lausa nih, Lausa mulai ngajar tahun berapa sih kalau aku boleh tahu? Barusan sih tahun 2022. Dari 2022, berarti masih baru ya? Iya masih baru. Nah, kalau menurut Lausa nih, pengajaran setelah belum COVID sama setelah COVID itu kira-kira pandangannya kayak gimana nih? Pikir orang yang baru. Ini dari pengalamanku sendiri aja kali ya. Iya. Oke. Karena kebetulan aku juga alumni di sini, Unisco. Terus dulu tuh aku diajarinnya kayak full pakai buku. Jadi full pakai buku. jarang banget guru yang pakai PowerPoint. Mungkin ada sih beberapa guru yang tetap pakai PowerPoint, cuma nggak sebanyak yang sekarang ya tahun ini. Kalau dulu itu kita lebih disuruh bikin kelompok, terus bikin PowerPoint, terus nanti dijelasin di depan. Tapi kalau yang tahun sekarang, tahun setelah COVID tuh kayak lebih banyak guru yang pakai PowerPoint karena sama pandemi kan online. Jadi mau nggak mau kan harus pakai PowerPoint, terus nyiptain media yang baru. Gitu. Berarti udah mulai ke arah e-book gitu ya, e-book-e-bookan. Terus langsung kan berbicara mengenai sistem pengajarannya berarti beda ya. Beda. Nah, beda banget ya. Nah, itu kalau dari langsung sebagai guru, apakah dengan sistem pengajaran yang mulai kayak lebih ke arah tertata gini ibu dan lain sebagainya itu sistem penilaiannya gimana? Terus kalau memberikan tugas, pasti kan beda ya memberi tugas yang dulu sama sekarang. Itu seperti apa sih lalu? Apa perlu ada pendampingan khusus gitu, perhatian khusus? Buat penilaian kali ya. Kalau yang dulu banget itu kita ada tertulis, lisan, terus mungkin ada praktek juga. Nah, kalau sekarang itu karena kita pulangnya lebih sore. Kalau dulu kan jam 2 udah pulang tuh. Lebih sore ini ya. Sekarang tuh setengah 4 baru pulang. Wah, setengah 4. Kalau aku pribadi, karena aku pernah sekolah dan pernah merasakan gimana tuh capeknya pulang sore ada tugas. Jadi aku lebih prefer aku kasih tugas ke kelas yang hari itu selesai saat itu juga. Jadi aku nggak mau ngasih tugas ke murid, jadi nggak pernah ngasih PR kayak gitu. Nah, kalau misalnya anggap aja jam pelajaran 1 sampai 2 jam ya. Terus kalau misalnya pas dikasih tugas belum selesai tuh sistem penilaiannya gimana? Kan pasti kan nilai jadi jelek dong kalau nggak selesai. Iya sih. Aku cara mengatasinya itu kayak misal, aku hari ini belum selesai, kayak jam Mandarin selesai, aku belum selesai nih. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, pulang sekolah mungkin boleh dikumpulin ke meja guru atau enggak minggu depan pas pelajaran Mandarin baru dikumpulin. Yang penting aku nggak mau ngasih mereka beban yang buat di rumah gitu loh. Soalnya kalau ada ekstra pun mereka juga sampai jam setengah 6, jam 6 baru pulang. Sampai rumah mungkin jam 7, jam 8 gitu. Gitu. Kalau secara tugas, kalau misalnya secara pemahaman gimana? Misalnya kan ada beberapa orang yang hari ini diajar, besok untuk dipraktekkan udah bisa. Nah kan ada orang yang di hari ini diajar, besok seminggu pun juga belum bisa. Itu kira-kira pendampingannya gimana? Kalian pendampingannya di kelas sih, pas di kelas gitu, misal materiku angka gitu kan. Hari ini belajarnya angka, terus minggu depan tuh aku review lagi, kayak aku tanyain satu persatu anak-anaknya. Jadi misal aku muter, coba angka 1 sampai 10 materinya apa. Jadi per anak aku tanya satu-satu buat ya istilahnya nge-refresh otak lagi. Kalau untuk yang kan lo kan ngajar Mandarin nih, aksara Mandarin kan susah. Nah itu untuk ngajarinnya gimana ya? Hansa. Soalnya kan aku dari aku SMA
itu agak udah tak contoh pun jelek gitu loh. Ini kan masih Nah. normal. Paling kalau handset itu sebenarnya buat sekolah sini kan kurang dipakai kan. Kurang banget dipakai, terus emang susah banget nulis handset itu. Paling kayak aku nyontohin tuh di papan tulis, kan kita harus pakai kotak-kotak kan kalau handset. Terus aku nyontohin gitu, terus misal aku kasih kayak print out, jadi kotak ada titik-titiknya gitu. Mereka tinggal kayak anak SD gitu loh, ada A titik-titik disambungin gitu. Jadi biar mereka lebih gampang ini. Ini menyambung dua pertanyaan dari teman-teman saya nih. Lose, bagaimana sih penggunaan gadget dalam pembelajaran sekolah selama ini? Apakah sudah efektif dilaksanakan atau dipraktekkan sih Dengan sistem yang baru. Sistem yang baru. Oke, kalau buat gadget sendiri itu tergantung sama guru masing-masing ya. Ada guru yang masih menerapkan sistem yang lama, kayak selama kelas nggak boleh menggunakan handphone tuh ada. Ada. Tapi ada juga guru yang kasih kuis gitu pakai Quizlet atau Kahoot gitu. Kahoot gitu, kayak buat latihan kecil-kecil doang, kayak refresh otak gitu. Terus kalau misalnya kan ngajar Mandarin, kalau misalnya di tempatku kan ngajar Mandarin ada kayak disuruh bikin percakapan, misalnya entah percakapan atau kayak ya ngitung dari 1 sampai 10, 1 sampai 5 atau apa gitu. Itu di sini diterapkan apa enggak? Diterapkan dong. Diterapkan. Iya, materinya kan itu. Oh gitu. Tapi disuruh bikin video apa enggak? Belum sampai ke situ. Tapi ya guru yang satunya udah kelas 12. Oh gitu. Oke. Lanjut. ini karena menurut Lose nih. Nah, bagaimana menurut Ana sebagai mahasiswa nih? Udah joyful belum nih? Nah, sistem pembelajaran yang kamu rasakan waktu SMA terus waktu kuliah ini udah joyful atau belum? Joyful Nah, belum. perbedaannya apa sih? Kalau dari SMA kan emang udah 3 tahun ya. Jadi kalau misalkan langsung loncat ke yang kuliah yang baru 1 bulanan lebih, perbedaannya lebih kelihatan banget gitu loh. Jadi kalau misalkan SMA kan apa sih namanya, masih kayak dituntunnya itu Masih dibimbing lah. Iya, masih dibimbing. Kalau sekarang pas kuliah dilepas, dilepas. Iya, jadi kayak apa-apa sendiri. Kamu kalau misalnya suruh presentasi itu cuma dikasih temanya doang, selebihnya kamu cari sendiri. Oh gitu. Tapi kalau misal SMA kan materinya dikasih tahu dulu semuanya, terus nanti baru pas kalau udah ada tugas atau presentasi di ini lagi masih ada bimbingan lagi. Melanjutkan yang tadi nih, Ana, mungkin dulu waktu SMA yang mungkin pernah merasakan sekolah online lah 2 tahun sampai lulus. Nah, setelah mungkin masuk kuliah offline nih, apakah ada perbedaan pembelajaran selama online di SMA kemudian lulus dan harus kuliah offline? Itu bagaimana sih menurutmu? Bedanya apa sih menurutmu gitu loh? Itu kalau perbedaannya pasti ada ya. Kalau misal online kan online kan istilahnya pengerjaan dari rumah ya. Segala macam tugas, materi yang dikasih itu kan pasti dari rumah. Jadi kalau misalkan yang sekarang ini offline gitu, mau megang HP itu kan susah ya. Terus kalau misalkan dikasih pertanyaan, kan kadang orang kagok. Bingung lah. Gitu kan. Sedangkan dosennya sendiri kalau di kuliah itu ada yang nggak suka kalau misalkan lagi kelas itu megang HP. Jadi kita harus bener-bener paham materi yang udah dikasih sebelumnya atau pas yang mau dikasih itu. Jadi istilahnya kita harus baca-baca dulu gitulah. Nah terus pas dikasih pertanyaan itu kan kagok. Jadi kita kan nggak bisa megang HP ya, nggak bisa nyari-nyari gitu, di searching. Nah kalau misal SMA karena kita di rumah aja. Iya di rumah aja. Ada alibi lah kalau misalnya ditanyain berarti kayak ntar Pak nggak ada koneksi kan misalnya gitu. Atau enggak kalau misalkan Putus-putus. ya kalau misalkan kita lagi Zoom atau Meet pakai laptop, nanti kan bisa lihat gitu kan. Jadi sambil searching gitu. Triknya. Jadi joyful yang mana nih? Di
di rumah atau online? Kalau aku Apa? prefer joyful yang di rumah lah. Oh Di iya. rumah. Iya. Terus kalau misalnya di rumah, karena aku ngerasain nih, aku pernah ngerasain yang namanya online, yang namanya offline. Di kampus sudah pernah ngerasain. Kalau online di kampus kan menurutku lebih berat lah. Karena dikasih tugasnya kayak nggak tahu nggak tahu jam gitu loh. Dikasih tugas jam segini, minta dikumpulin nanti cuman sampai jam 12 malam. Nah, itu untuk menurutmu tuh gimana kalau misalnya online seperti itu? Dengan deadline. Dengan deadline seperti itu. Ya kalau aku sendiri susah ya. Susah, Iya. agak nggak nyaman ya? Iya agak nggak nyaman, kayak nggak sanggup. Apalagi tugas kan nggak cuma dari satu dosen kan, pasti ada dari dosen lain, ada dari matkul lain. Jadi ya kitanya juga harus pinter-pinter nyesuaiin. Belum lagi kalau ada kegiatan di luar matkul, ya itu nyesuaiinnya susah sih. Dia skip nongkrong ya. Iya, berarti. skip nongkrong. Skip nongkrong. Iya sih. Nah kalau misalnya offline nih kan ada beberapa dosen yang kayak misalnya hari Senin misalnya PKM nih, terus ternyata ada jam kosong. Nah diganti hari dan ganti harinya itu bentrok dengan jadwalmu yang lain. Kira-kira cara untuk mengatasinya gimana sih? Kalau itu aku pernah, itu baru ngalamin pas minggu kemarin apa ya. Jadi ini dosen tuh lagi pergi, lagi ada keperluan lah ya. Iya. Terus habis itu mau diganti sama kelas yang bentrok sama matkul lain. Itu ya dibicarain di grupnya. Jadi kayak nggak bisa Bu atau Pak, ini lagi ada jam segini tuh matkul ini, jam segini matkul ini, atau enggak ini harinya lagi padat, jadi kita ganti ke yang nggak padat gitu. Oh gitu. Kalau misalnya nih dosennya merubah ke malam, kira-kira gimana? Soalnya kan banyak dosen yang kayak jam segini nggak bisa, yaudah jam 6 jam 7 kita pelajaran. Kira-kira gimana? Aku nggak apa-apa ya asal itu online. Oh gitu. Apa ya? Kalau offline ya rada berat juga sih. Oh, iya. Cuman nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. It's okay ya. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah selama ini Ana setelah kita kuliah atau mungkin berdinamika dengan perkuliahan selama sebulan ini di kampus Mula, apakah kamu sendiri udah bisa merasakan student learning atau belajar secara mandirinya? menyenangkan lah? Menyenangkan Iya, diri. Soalnya kan ya kembali lagi nih, kamu kan baru ngerasain beberapa bulan. Di SMA kan mungkin kayak kamu kasih tugas ini nanti gurunya masih mau bimbing gitu loh, kayak gini. Nah kalau di kampus kalau di perkuliahan kan pasti kan jadi lebih berat gitu loh, karena materinya A. Nah itu kamu harus mencari sendiri tuh kan agak susah, karena persepsimu memahami materi ini kan dengan dosen kan beda gitu loh. Itu cara kamu mengatasinya gimana? Kalau udah joyful learning atau belum, jujur-jujuran ya. Jujuran nih, oke. Jujuran nih. Oke. Belum sih. Cuman ada beberapa dosen juga yang menerapkan tema joyful learning. Jadi kayak ngebuat kitanya yang mahasiswa ini lebih enak, lebih enjoy kalau misalkan lagi matkul gitu kan, lagi pelajaran. Tapi ada juga beberapa dosen yang semisal nih ya, jelasin materi tapi cuma jadi kita yang mahasiswanya main HP atau kitanya yang lagi ngomong-ngomong tuh nggak diiniin, nggak digubris. Kan kalau Kamu urusan kamu aja, aku aja. Jadi kayak yang penting saya jelasin materi lah, kan ada beberapa dosen yang kayak gitu juga kan. Tapi untuk yang mungkin kamu mencari materi sendiri tuh kira-kira gimana gitu loh. Soalnya kan ya kayak tadi dosennya ngasih materi kayak gini, tugas kayak gini, kamu harus bisa memahami tugas itu dan nyari materi sendiri gitu loh. Menurutmu tuh udah sesuai dengan kamu atau belum gitu loh? Belum, kalau aku belum. Aku lebih suka yang dituntun dulu. Oh, dituntun dulu. Iya, dijelasin dulu kayak misalkan temanya joyful learning. Joyful learning itu apa, dijelasin dulu. Oh, diuraikan dulu. Iya. Jadi setelah itu kamu baru disuruh menguraikan. Iya. Ya, Menurut aku sendiri kayak gimana itu baru nanti aku bisa. Tutup. Oke. Begitu berarti Cukup berbobot ya omongan hari ini ya. Saya mulai pusing. dengan tema joyful learning ternyata dari Pembelajaran lah dari narasumber dari ini lah. mantan siswa dan sekarang jadi mahasiswa dulu dari mahasiswa sendiri juga Dari siswa sekarang jadi seorang guru. juga masih menyesuaikan
yang bisa dapat banyak yang kita dapatkan. Jadi begitu teman-teman untuk podcast kali ini dengan tema Joyful Learning, Joyful Teacher. Joyful Student. Nah, untuk sebelum itu nih makasih juga ya buat narasumber yang udah menyempatkan waktunya walaupun lagi sibuk nih. Iya, bener banget. Oke, makasih. Bye. Sampai jumpa. Kalau ente nyaman sekali sewa kita hidup masing-masing ente kasih godaan aneh